Sebagai putra dan putri Indonesia yang telah bebas menikmati indahnya pendidikan, kita perlu memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa seorang yang telah mendedikasikan hidupnya membangun konsep pendidikan di Indonesia. Siapakah beliau? Beliaulah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dan menanggalkan gelar Raden Mas agar ia bisa bebas dekat dengan rakyatnya tanpa ada batas penghalang statusnya sebagai bangsawan. Ia lahir dari kedua orang tua yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro, Pakualaman, Yogyakarta. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara tergolong anak yang lincah, berani, dan mudah bergaul. Ia tidak malu berkenalan dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda. Ki Hajar Dewantara mendapatkan hak istimewa untuk menempuh pendidikan sebagai kaum bangsawan. Beliau menempuh pendidikan dasar di ILS. ILS merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi keturunan Timur Asing, peranakan Eropa, bangsawan pribumi, atau Tionghoa. Beliau bersekolah di ILS selama 7 tahun. Setelah lulus dan mendapatkan predikat terbaik dari ILS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikannya di Quick School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Namun, belum genap setahun menempuh pendidikannya di sini, beliau mendapatkan tawaran masuk ke Stovia. Pada tahun 1905, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya di Sekolah Dokter Stovia, Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Stovia pun berubah dan kini telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun, perjalanan menuntut ilmu Ki Hajar Dewantara di Stovia terhenti. Pendidikan terpaksa beliau hentikan sebab sakit yang dideritanya. Ki Hajar Dewantara rela meninggalkan pendidikannya di sekolah bergengsi tersebut dan memenuhi panggilan hatinya untuk memasuki dunia jurnalis. Tidak hanya itu, ia juga aktif terlibat dalam kegiatan organisasi sosial dan politik, salah satunya Budi Utomo pada tahun 1908, dan mendapat tugas yang cukup menantang di Biro Propaganda. Pada 25 Desember 1912, ia mendirikan Indonesia Party bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo atau dikenal dengan 3 serangkai. Indonesia Party menjadi partai politik pertama berideologi nasionalis dengan tujuan tegas yakni kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pula Indonesia Party kemudian ditolak menjadi badan hukum oleh pemerintah Belanda pada 11 Maret 1913 karena dianggap sebagai ancaman untuk menentang Belanda. Tidak kehilangan akal, pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara kemudian membentuk komite yang bernama Bumi Putra, yang bertujuan untuk mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalui tulisan kontroversialnya. Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda berencana membuat pesta besar-besaran untuk memperingati kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis yang akan digelar di Indonesia. Lebih parah lagi, untuk membiayai pesta itu, pemerintah kolonial berniat menarik uang dari rakyat Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan di hati rakyat Indonesia dan Ki Hajar Dewantara. Beliau mengungkapkan ekspresi kekesalannya dengan menulis esai berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya saya seorang Belanda, dan dimuat di surat kabar milik salah satu sahabatnya Douwes Dekker, yaitu The Express. Esai ini merupakan kritik yang sangat tajam terhadap rencana pemerintah kolonial untuk menyelenggarakan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Setelah membaca tulisan tersebut, Belanda menjadi kesal. Ki Hajar Dewantara kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman pengasingan di Pulau Bangka. Hal itu tentu saja membuat Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker tidak terima dan membuat tulisan untuk membela Ki Hajar Dewantara. Pemerintah Belanda lalu menangkap dan mengasingkan mereka di tempat yang terpisah, namun tidak serangkaian memilih untuk diasingkan ke Belanda saja. Pemerintah kolonial pun setuju dan mengasingkan ketiga orang tersebut ke Belanda selama 6 tahun. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, dan kemudian di tahun 1118 Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan sekolah yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa, karena beliau merasa sedih melihat sistem pendidikan di Indonesia yang masih belum adil. Usaha tersebut tidak berjalan lancar begitu saja. Pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk menghentikannya dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Dengan sekuat tenaga, beliau mengusahakan ordonansi tersebut dicabut dan akhirnya berhasil. Selama mengelola taman siswa, beliau masih tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Itulah perjuangan beliau dalam bidang pendidikan dan kemerdekaan Indonesia.
Ki Hajar Dewantara juga telah mengenalkan semboyan yang saat ini masih digunakan di dunia pendidikan, yakni Ingkarso Sung Tolada yang berarti menjadi seorang pemimpin harus memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Ing Maade Mangun Karso bermakna di tengah kesibukannya seseorang juga harus mampu mengunggah atau memberikan semangat. Sedangkan Tuturi Handayani artinya seseorang harus memberikan dorongan dari belakang. Namun pada tanggal 26 April 1959, beliau meninggal pada usia 69 tahun dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Untuk mengenang jasa beliau, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional dan juga menjadikan tanggal kelahirannya itu Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, banyak hal yang dapat kita teladani dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tidak mudah putus asa, seperti terlihat dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam melawan penjajahan Belanda. Yang kedua, berani menyuarakan kebenaran, seperti Ki Hajar Dewantara yang mengkritik kebijakan Belanda merayakan kemerdekaannya di Indonesia. Yang ketiga, menyadari pentingnya pendidikan, seperti kontribusi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Taman Siswa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa Bapak Pendidikan Nasional dan apa saja yang sudah beliau lakukan untuk bangsa ini. Tugas kita sekarang ada terus belajar dan menjadi orang yang cerdas dan berbudi luhur seperti cita-cita Ki Hajar Dewantara yang menginginkan seluruh masyarakat Indonesia menjadi cerdas.